Baik, langsung saja kita persilakan Bang Reza Pahlavi. Ini sangat luar biasa karena beliau juga seorang aktivis dan juga sekarang menjabat sebagai anggota DPR Aceh Komisi 5. Tentunya sangat paham dengan bagaimana realisasi anggaran terutama untuk mewujudkan program-program Aceh Hebat. Baik Bang, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 'allama bil kalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati senior kami Pak Elfizan, beliau adalah Kepala Bapeda Aceh. Sebenarnya yang meramu Aceh itulah beliau. Karena semua dinas-dinas itu harus terintegrasi dengan Bapeda. Yang kami hormati Kanda kami Haji Emali, Tunku Amri Emali. Beliau adalah sangat senior juga, pernah di legislatif juga, tentu paham betul apa kerja-kerja daripada DPR itu, baik DPR maupun ya. Saya cuma sedikit saja, saya pikir kembali bicara angka-angka tadi Pak Elfizar telah menjelaskan, kemudian Tunku Amri tadi telah menyampaikan begitu pentingnya kita tidak terjebak ke dalam serapan anggaran APBA Aceh. Karena hari ini diakui atau tidak bahwa Aceh itu masih terpaku dengan APBA Aceh. Yang menjadi menarik menurut kami bahwa kembali kepada dasar kita RPJM, bicara 3 tahun pemerintahan Irwandi Nova hari ini telah berjalan. Apakah betul sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kepala Bapeda tadi sudah on the track atau tidak? Saya pikir barometernya itu bukan hanya ada di DPR, bukan hanya ada di para pengamat, tetapi pada semua rakyat Aceh itu punya barometer sendiri. Artinya output dan input yang telah dicapai hari ini itu bisa diukur. Apa yang dirasakan oleh masyarakat Aceh hari ini tentunya itu sangat berdampak capaiannya, sukses tidaknya sebuah pemerintahan di Aceh. Menurut saya kembali kepada dasar sekali bahwa terpilihnya Irwandi Nova adalah ada Aceh hebatnya. Ada 15 program Aceh hebat. Mulai dari Aceh Sejahtera, di situ ada 3A+. Kemudian bagaimana indikatornya dan outputnya hari ini. Mungkin teman-teman bisa menilai sendiri. Karena kebetulan pada saat itu bahwa Tunku Amri juga hampir jadi partai pengusung P3 pada saat itu, tetapi ada peneduh di akhir peneduh. Ya. Kemudian pada saat itu kita merumuskan sebuah visi dan misi. Aceh hebat adalah ada 15 program prioritas, yaitu di situ ada Aceh Carok, kemudian Aceh Melgo dan Melau, kemudian Aceh Pro, kemudian Aceh Kreatif. Apa yang disampaikan oleh Pak Amri dan Bang Evi tadi, bahwa bagaimana Aceh kreatifnya. Anak-anak muda hari ini perlu meningkatkan ekonomi kreatif, bukan hanya terjebak dengan dengan uang APBA. Jadi sebelum disahkan uang APBA, seakan-akan masyarakat Aceh itu lapar. Hari ini kalau memang sepakat bagaimana pemerintah harus menciptakan ekonomi kreatif, kemudian bicara Aceh Pro dan Aceh Mugo, bagaimana kesiapan daulat benih yang memang dari visi misi itu telah dituangkan dalam RPJM, kemudian RPJM dituangkan dalam Renja dan Rensra, dan yang finalisasi itu Bapeda. Nah, bagaimana output yang memang hari ini bicara tentang kesehatan, karena masyarakat Aceh hari ini diakui atau tidak terpilihnya Irwandi Nova itu mengharapkan ada program JKA. Kemudian ada yang mau ngampung pakai dipilih Irwandi karena ada JKA. Tetapi hari ini dengan adanya kolaborasi dengan sistem yang memang sebuah keputusan dari pusat harus bekerja sama dengan BPJS, misalnya harus bekerja sama dengan BPJS, kemudian uang preminya dibayar. Ini juga perlu verifikasi, dan kita di Komisi 5 ini akan
akan terus mengawal sehingga betul-betul on the track yang dikatakan dengan jika A+ itu bagaimana? Bagaimana sisi melayani? Kenapa waktu kita belum bergabung dengan BPJS, masyarakat Aceh itu bisa bermodal KTP dan KK, bisa berobat sampai ke Penang. Tetapi hari ini kenapa? Ini kan ada something wrong menurut saya. Tetapi semangat itu terus kita dorong pada pemerintah. Makanya kita sampaikan bahwa di saat legislatif itu menyampaikan ide dan kritikan yang konstruktif, bukan anti terhadap pemerintahan, tetapi legislatif telah memainkan fungsinya adalah sebagai bentuk pengawasan terhadap pemerintah, sehingga pemerintah itu on the track terhadap RPJM. Jadi di saat di pemerintah bukan anti terhadap pemerintah, tetapi mengingatkan pemerintah bahwa ini sudah keluar rel sedikit, kembali kepada rel. Karena bicara pemerintahan itu ada mulai dari visi misi, kemudian ada RPJM yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Epi tadi dengan angka kemiskinan, kemudian dengan bagaimana populasi jumlah penduduk, kemudian bagaimana peningkatan ekonomi makro. Dan ini perlu kita dorong bersama, bagaimana mendukung pemerintah selama pemerintah itu betul. Tetapi apabila pemerintah sudah melenceng, kita sebagai fungsi pengawasan tetap mengingatkan bahwa harus kembali lagi kepada RPJM, karena platform pembangunan Aceh 5 tahun itu patronnya adalah RPJM. Karena RPJM itu adalah sebagai bentuk kerja nyata diterjemahkan dari visi misi janji-janji politik Irwandi Nova terhadap rakyat Aceh, kemudian dituangkan dalam RPJM dituangkan dalam Renja dan Resa. Bukan begitu baik Pak Bang Epi? Karena ini memang secara hierarki pemerintahan memang seperti itu dia. Jadi apalagi hari ini dengan adanya Permendagri 90 dan Aceh harus ikut ke situ. Dan kita beberapa kali menyampaikan bahwa hari ini diakui atau tidak pembangunan menasah dan masjid ini di APBA murni itu tidak bisa dilakukan. Ini salah satu yang memang pusat tidak begitu penting terhadap Aceh. Hari ini kekhususan dan keistimewaan Aceh tidak begitu ditunjukkan dengan diikat dengan Permendagri 90 itu. Kemudian ada Kepmen 50 Pak Epian. Ya. Ini juga perlu kerjasama dan komunikasi yang intens antara legislatif dan eksekutif, sehingga kewenangan-kewenangan Aceh itu mari kita ambil kembali. Hari ini menurut saya, hemat saya, di saat kewenangan APBN atau kewenangan pusat itu dibesarkan, kewenangannya terlalu besar di Aceh, kemudian kabupaten kota terlalu besar kewenangan, provinsi sangat sedikit kewenangannya. Di mana letak kekhususan Aceh? Karena kita tahu bersama, bicara APBK hari ini, berapa APBK? Di saat pemerintah Aceh, provinsi mau membangun, tidak bisa, karena itu berbeda kewenangan. Jadi hal-hal seperti ini saya pikir kerja-kerja teknis dan Pak Epi kami yang pernah berdiskusi sangat panjang itu, dan hari ini Pak Epi sudah di Bapeda bagaimana mengintegrasikan itu dan beberapa kekhususan. Kalau misalnya kita cerita kami dari Dapil 2 misalnya, dari PD sampai ke sini Banda Aceh, itu semua sungai kewenangan balai. Dan kita tahu bersama bahwa sungai-sungai yang ada di mulai dari Biren sampai ke Aceh Besar itu adalah sungai besar dan yang memang setiap mulai bulan 10 sampai bulan 12 selalu berdampak banjir terhadap masyarakat. Kalau dibangun dengan provinsi nggak bisa, bukan kewenangan. Saya pikir bagaimana kita mendukung semua, mendorong pemerintah pusat mengembalikan kewenangan ini. Dan kita tahu bersama bahwa kewenangan pusat tidak, Aceh ini bukan sekadar prioritas untuk dibangun. Apa yang telah dibangun misalnya? Kalau bukan dengan dana APBA atau dana jemputan lain yang bentuk. Makanya kita mendorong bagaimana memanfaatkan dana-dana CSR itu, menciptakan ekonomi-ekonomi kreatif sehingga masyarakat Aceh tidak hanya terjebak dalam kontemplasi anggaran APBA, tetapi bagaimana mengambil sumber-sumber lain yang memang seperti yang disampaikan oleh Pak Amri tadi, bahwa mari menciptakan pengusaha-pengusaha lokal yang memang pengusaha lokal itu sangat produktif. Saya pikir kondisi seperti inilah yang memang menjadi bagaimana mengintegrasikan Aceh kreatif, kemudian Aceh
SIAP, Sentra Informasi Aceh Terpadu, bagaimana dalam evidence based planning, dan ini adalah sangat tergantung bagaimana kerja-kerja teknis, karena bicara aturan tentunya secara regulatif itu struktural pemerintah Aceh yang sangat mengerti terhadap itu. Dan saya pikir ini ada pengantar awal diskusi kita, nanti kita perdalam di tanya jawab. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Baik, terima kasih Kanda M. Rizal Fahlevi yang sangat luar biasa menyampaikan beberapa hal terkait dengan program Aceh Hebat. Tentunya yang dapat kita petik adalah ada 15 program Aceh Hebat yang digadangkan oleh pasangan Irwan Yusuf dan Nova Iriansyah. Yang diantaranya yaitu program Aceh Carong, Aceh Tro, Aceh Sehat ya, dan Aceh Tegak dan berbagai macam yang lainnya. Nah, yang menarik di sini juga beliau masih menyentuh tentang APBA, di mana masyarakat Aceh hari ini masih sangat mengharapkan tentang APBA. Tentunya sebagai pemuda Aceh tidak boleh bergantung kepada APBA, makanya pemerintah perlu untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Dan juga beliau tadi menyampaikan bahwa terpilihnya Irwandi Nova itu karena memang masyarakat masih sangat mengharapkan dengan program JKA, di mana program JKA dulu tidak muluk, ya, punya KTP saja langsung bisa berangkat ke rumah sakit. Baik, demikian saja mungkin diskusi kita pada hari ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh para narasumber. Kita masuk dalam sesi yang kedua, yaitu tanya jawab dengan peserta diskusi. Mungkin ada pada peserta yang ingin bertanya langsung kepada 3 narasumber kita pada hari ini. Ada Bang Rizal Fahlevi dari DPRA.